Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai indera pendengaran. Kita lihat dari gambar berikut. Kita akan mempelajari bagian-bagian telinga, cara kerja telinga, penyakit telinga, dan cara merawat telinga agar tetap bersih dan sehat. Kita mulai dengan bagian-bagian telinga. Silakan dilihat gambarnya. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa telinga dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga bagian dalam. Di telinga luar ada daun telinga yang berfungsi untuk menangkap setiap getaran bunyi. Selanjutnya, bunyi itu akan disalurkan melalui saluran telinga yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada saluran telinga terdapat rambut-rambut halus yang menghalangi debu dan air masuk ke dalam telinga kita. Selanjutnya, kita masuk ke dalam telinga tengah. Di telinga tengah ini ada gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran dibagi menjadi 3 tulang utama, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya, ada telinga dalam. Telinga dalam ini memiliki bagian yang pertama, saluran setengah lingkaran, yang berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya, ada syaraf pendengaran. Syaraf ini berfungsi untuk meneruskan bunyi ke otak. Selanjutnya, ada koklea atau yang kita kenal dengan rumah siput. Koklea ini berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Terakhir, ada saluran estasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Selanjutnya, kita akan menyimak bagaimana ya cara kerja telinga. Silahkan disimak video berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, bagaimana? Sudah paham mengenai cara kerja telinga?
Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih penyakit-penyakit telinga itu. Penyakit telinga yang pertama adalah tuli, yang disebabkan oleh pecahnya selaput pendengar, gangguan saraf pendengar, dan penghapuran tulang pendengar. Yang kedua adalah otitis media atau congek, yang merupakan infeksi telinga tengah yang disebabkan oleh bakteri virus dengan ditandai nanah yang keluar dari telinga. Selanjutnya, bagaimana ya cara kita merawat telinga kita? Untuk merawat telinga kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah bersihkan telinga bagian luar secara teratur. Kita bisa melakukan hal ini dengan menggunakan kain atau sapu tangan, ataupun bisa dengan air hangat. Yang kedua adalah jangan mengorek-ngorek telinga. Karena saat kita mengorek telinga, hal itu akan dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Akibatnya, kotoran akan menumpuk dan dapat mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksalah telingamu ke dokter THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan. Selanjutnya yaitu hindari mendengarkan suara dengan volume yang terlalu keras. Jika kamu mendengar bunyi yang terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga kamu agar gendang telinga kamu tidak rusak. Nah, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih.